Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Iman. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengukur dengan alat ukur dial indikator. Ini adalah gambaran dial indikator serta pengertiannya. Dial indikator adalah alat ukur yang berbentuk seperti jam. Oleh karena itu, ada beberapa komponen yang terdapat di dalam dial indikator yang berfungsi dapat mendeteksi penyimpangan suatu permukaan. Berikut merupakan fungsi dan komponen-komponen dial indikator. Mengenal fungsi dial indikator. 1. Pengukuran kerataan bidang datar. Fungsi yang pertama ini sama seperti pengertian, yaitu mengukur kerataan permukaan dari bidang datar. 2. Pengukuran kerataan dan kebulatan permukaan poros. Selain itu, untuk permukaan bidang datar, fungsi dial indikator adalah untuk mengukur kebulatan dari poros. 3. Pengukuran kesejajaran permukaan. Pada mesin saat proses pembuatan juga harus dicek dengan dial gauge atau dial indikator. Yang keempat, pengukuran run-out porus. Beberapa komponen lain seperti poros propeller juga harus diukur kembali setiap kali servis atau tune up. Yang kelima, pengukuran jarak end play. Fungsi yang terakhir adalah untuk pengukuran jarak end play dari sebuah benda. Jarak yang dimaksud adalah jarak dari bebas pada suatu benda. Contohnya saja crankshaft yang bisa digunakan untuk pengukuran jarak end play. Nah, ini adalah gambaran dial indikator ya. Fungsi untuk pengukuran kebengkokan run out, kekocokan end play, backlash, kerataan, dan sebagainya. Dan ini ada huruf-huruf yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi atau nama-nama komponen seperti gigi pinion, gigi besar, gigi penggerak kedua, gigi besar kedua, pegas coil, dan yang terakhir poros penekan. Komponen-komponen pada dial indikator. 1. Jarum penunjuk. Alat pengukur dial gauge atau dial indikator menggunakan jarum untuk menunjukkan pengukuran. 2. Jarum penghitung putaran. Bagian ini adalah jarum kecil yang berfungsi sebagai penghitung putaran dan disebut juga sebagai skala revolusi. 3. Plunger, disebut juga sebagai spindle, yakni bagian yang bergerak tegak lurus dengan objek yang sedang diukur. Yang keempat, outer ring. Komponen ini memiliki fungsi utama supaya alat memperoleh hasil pengukuran yang presisi. Yang kelima, stem. Bagian ini memiliki fungsi sebagai wadah dari spindle ketika naik turun dengan leluasa. Yang terakhir, 6. Spindle adalah komponen spindle yang akan bekerja menginput data dari plunger ke dial indikator. Dan kemudian dial indikator untuk mengetahui hasil pengukuran yang dapat ditentukan dengan melihat posisi jarum panjang dan jarum pendek. Posisi jarum panjang sedang menunjukkan garis ke-6
Berarti hasil pembacaannya adalah 6 kali 0,01 yang hasilnya adalah 0,06 mm. Sementara jarum pendek sedang menunjukkan garis ketiga, artinya jarum panjang telah berputar 3 kali. Dengan demikian hasil pengukuran tersebut adalah 3 tambah 0,06 yang hasilnya adalah 3,06 mm. Sekian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila mana ada kesalahan perkataan maupun penulisan. Mohon dimaklumi. Saya Nur Iman, kelas TM 20B Teknik Mesin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.